السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا. (22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini sedang ramai sekali kasus Trans 7 yang menghina pesantren dan ulama. Atas hal tersebut, umat Islam marah dan menggeruduk kantor-kantor Trans 7 dimanapun berada. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena Trans 7 menampilkan perilaku-perilaku santri kepada kiainya yang disebut sebagai feodalisme. Yang mereka sebut sebagai aksi feodalisme adalah seperti gambar-gambar yang saya tayangkan di awal. Seperti mencium tangan sambil menunduk, merendahkan tubuh, jalan jongkok, bahkan cium kaki. Para pendukung Trans 7, terutama kaum Wahabi, tentunya sepakat dengan tayangan Trans 7, bahkan menginginkan part 2 dan seterusnya. Wajar, kaum Wahabi dan sejenisnya memang bukan kaum yang beradab. Sehingga mereka tidak pernah menghormati guru mereka sebagaimana seharusnya. Sentolo yo pokoknya. Masa ke guru sendiri nggak mau cium tangan? Dikira itu teman sendiri kali ya? Apa gak tolol itu namanya? Baik, kalau begitu, memangnya bagaimana sih hukum perilaku-perilaku tadi berdasarkan Quran dan Sunnah? Ayo kita bahas. Pertama, cium tangan kiai. Hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Dua orang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Zaid bin Thabit, sekretaris Nabi, dan Ibnu Abbas, sepupu Nabi, mereka saling mengagungkan satu sama lain. Perhatikan riwayat berikut ini. Diambil dari kitab Hayatus Sahabah, karya Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kandahlawi, wafat 1383 Hijriah. Kita baca, ikramul ulama'i wal kubara'i wa ahlil fadl. Penghormatan atau menghormati ulama, orang-orang besar dan orang-orang salih. Ikramu ibni Abbasin li Zaid bin Thabit. Penghormatan Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit, wa ikramu Zaid li ibni Abbasin, dan juga penghormatan Zaid kepada Ibnu Abbas. Akhraja Ibnu Asakir an Ammar bin Abi Ammar, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ammar bin Ammar, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu rakiba yauman, bahwasanya Zaid bin Thabit suatu ketika, suatu hari akan menaiki tunggangannya. Fa akhadha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma birikabihi, maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegangi tali kekangnya. Faqala, maka kemudian Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, tanahha ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah begitu, hai sepupunya Rasulullah. Faqala, maka kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama kami dan orang-orang besar kami. Faqala Zaid, kemudian Zaid menimpali, arini yadak. Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Fa akhraja yadahu, kemudian Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya. Faqabbalaha, maka Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas. Faqala, dan kemudian berkata, Zaid ini berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahli bait Nabi kami. Perhatikan, Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas usianya 8 tahun lebih muda dari Zaid bin Thabit. Itulah akhlak dan adab para sahabat Nabi. Berbeda dengan kaum Wahabi dan sejenisnya. Jangankan ke orang yang lebih muda, ke orang yang lebih tua pun mereka tidak mau cium tangan. Tolol. Bahkan ke syaikh mereka saja, mereka tidak sudi cium tangan. Tolol. Keterangan tadi diambil dari kitab Hayatus Sahabah, juz 3 halaman 192. Dan perlu diketahui bahwa riwayat tadi adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir.
Bahkan setelah itu, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi menyebutkan riwayat-riwayat lain dari jalur lainnya yang senada dengan itu. Perhatikan berikut ini. Pertama, riwayat Ya'qub bin Sufyan dari Asy-Sya'bi. Ia berkata, wa inda Ya'qub bin Sufyan, dan dari riwayat Ya'qub bin Sufyan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ani Sya'bi, dari Asy-Sya'bi. Kemudian berkata Asy-Sya'bi ini sesuai dengan riwayat yang tadi, sama seperti riwayat yang tadi, senada. Dan ini riwayatnya sahih. Dalam kitab Hayatus Sahabah juz 3 halaman 192. Kemudian yang lainnya riwayat At-Tabarani dari Asy-Sya'bi. Ia berkata, wa akhrajahu At-Tabarani, dan diriwayatkan oleh At-Tabarani ani Sya'bi, dari Asy-Sya'bi nahwahu, yang semisal dengan itu, riwayat yang semisal dengannya. Dan perhatikan di sini, warijaluhu rijalus sahih, dan para perawinya adalah para perawi yang sahih, ghairu Razin Ar-Rummani, kecuali Razin Ar-Rummani, wa huwa thiqah, ia adalah perawi yang thiqah atau terpercaya, kama qala Al-Haythami, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Haythami. Ini dalam kitab Hayatus Sahabah juz 3 halaman 152. Artinya, riwayat dengan jalur At-Tabarani pun juga adalah riwayat yang sahih. Kemudian, riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Salamah. Ia berkata, wa akhrajahu Al-Hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Abi Salamah, dari Abu Salamah, nahwahu, riwayat yang semisalnya, yang serupa dengannya, wa sahhahahu, dan Imam Al-Hakim mensahihkannya ala syarati Muslim, sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Ini dalam kitab Hayatus Sahabah juz 3 halaman 192. Artinya riwayat yang ini pun juga sahih. Kesimpulan, riwayat Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas adalah sahih dengan berbagai jalur riwayatnya. Selanjutnya, ada riwayat Anas bin Malik, pelayan Nabi, dengan Thabit Al-Bunani, tabi'in agung, murid Anas bin Malik. Hal ini diceritakan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah, dengan nada yang tegas. Coba kita perhatikan. Ala taro, kata beliau, apakah kalian tidak melihat? Ala taro kaifa fa'ala Thabit Al-Bunani? Apakah kalian tidak melihat apa yang dilakukan oleh Thabit Al-Bunani? Kana yuqabbilu yada Anas bin Malik, yang mana dia mencium tangannya Anas bin Malik, wa yadhu'uha ala wajhihi, dan menaruhnya di wajahnya, wa yaqul, dan kemudian berkata, yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Thabit Al-Bunani, inilah tangan yang menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Hafidh Al-Zahabi menyatakan dengan tegas bahwasannya Thabit Al-Bunani itu mencium tangannya Anas bin Malik sebagai peringatan kepada kita. Ini dalam kitab Mu'jamus Syuyukh karya Al-Hafidh Al-Zahabi juz 1 halaman 73. Perhatikan, para sahabat dan tabi'in saja saling cium tangan. Lalu bagaimana dengan kaum akhir zaman ini yang malah melarang hal itu dan dianggap feodalisme? Lalu, apakah pernah kalian lihat Khalid Basalamah saling cium tangan dengan Syafiq Basalamah misalnya? Atau Zainal Abidin dengan Firanda? Atau sultan-sultan lainnya? Tidak pernah, bukan? Maka sungguh mereka ini bukanlah salafi, karena memang mereka tidak ikut salaf sama sekali. Mereka itu hanya mengaku-ngaku saja sebagai pengikut salaf, aslinya sih ya kaum Wahabi. Astagfirullah. Contoh lainnya, Imam Sufyan bin Uyainah, wafat 198 Hijriah, seorang ulama besar salaf, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga mengagungkan orang soleh dengan cara berdiri dan mencium tangannya. Imam Ibnul Muqri, wafat 381 Hijriah, meriwayatkan hal tersebut dalam kitabnya Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad, halaman 77. Kata beliau,
telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Al-Hasan bin Harun As-Subbahi di kota Ramlah, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Musa bin Dawud, dia berkata, aku pernah bersama Sufyan bin Uyainah. Lalu datanglah Husain Al-Ju'fi, seorang ulama besar salaf juga, faqama Ibnu Uyainah, maka Ibnu Uyainah berdiri menyambutnya, faqabbala yadahu, dan beliau mencium tangan Husain Al-Ju'fi. Riwayat tersebut adalah sahih. Perhatikan para perawinya. 1. Ahmad bin Al-Hasan bin Harun As-Subbahi, wafat 312 Hijriah. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, ia thiqah atau terpercaya, dalam kitab Irsyadul Qasi Waddani ila Tarajim Syuikh Tabarani. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Az-Zuhri, ia juga seorang perawi yang thiqah. 3. Musa bin Dawud, wafat 217 Hijriah. Muhammad bin Abdullah bin Amr berkata, ia thiqah. Ibnu Sa'ad juga berkata, ia thiqah. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi. Kesimpulan, riwayat tersebut adalah sahih. Dengan demikian, berdiri lalu mencium tangan ulama dan orang soleh adalah boleh, bahkan sunnah. Sangat clear. Kedua, cium kaki kiai. Hukumnya juga boleh, bahkan dianjurkan. Sahabat Nabi yang mulia Zari' bin Amir radhiyallahu anhu mencium tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan riwayat berikut ini. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya hadis nomor 5225 pada Kitabul Adab dari Zari' bin Amir. Kita baca dan coba kita langsung saja pada bagian ini ya. Zari' wa kana fi wafdi Abdul Qais. Zari' suatu ketika berada pada rombongannya Abdul Qais. Lalu dia berkata, ketika kami sudah tiba di kota Madinah, maka kami bergegas turun dari tunggangan-tunggangan kami dan kemudian langsung mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau. Ini jelas sekali. Dan bagaimana riwayat ini? Menurut Al-Albani, yaitu seorang ulama hadis dari kalangan Wahabi, beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan. Artinya hadis ini layak dijadikan hujjah. Riwayat tersebut juga sudah dikuatkan jauh-jauh hari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, seorang Amirul Mukminin fil hadis, dalam kitab fenomenal beliau Fathul Bari. Mari kita baca. Waqad jama'a Al-Hafidh Abu Bakar Ibnul Muqri juz'an, dan sungguh Al-Hafidh Abu Bakar Ibnul Muqri, yaitu Imam Ibnul Muqri, telah membuat sebuah kitab kecil fi taqbilil yadi, tentang mencium tangan, sami'nahu, yang mana kami pernah mendengarnya, awrada fihi ahaditha katsiratan wa atharan, dan beliau meriwayatkan di dalam kitab tersebut hadis-hadis dan athar-athar yang banyak. Kemudian famin jayyidiha, dan di antara riwayat yang jayyid, yang sanadnya kuat, adalah hadithu Az-Zari' Al-Abadi, yaitu hadis Az-Zari' yang tadi, yaitu mencium tangan dan kakinya Rasulullah. Wa kana fi wafdi Abdul Qais, ia berada pada rombongan Abdul Qais, kemudian dia berkata, kami segera turun dari tunggangan kami dan kemudian mencium tangan Nabi dan kaki beliau. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar, juz 21 halaman 121. Perhatikan, Imam Abu Dawud memasukkan hadis ini ke dalam Kitabul Adab, yaitu kitab atau pembahasan besar tentang adab, dan pada bab qiblatir rijli, bab mencium kaki. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa mencium kaki orang soleh merupakan bagian dari adab Islam. Bahkan Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, berkata dalam kitabnya Al-Azkar, faslun, sebuah fasal, apabila ingin mencium tangannya orang lain, yang mana itu dilakukan karena kezuhudannya, karena kesolehannya, karena ilmunya, karena kemuliaannya, karena penjagaan dirinya, atau hal-hal yang lain yang termasuk perkara-perkara keagamaan, lam yukrah bal yustahab, maka hukumnya tidak makruh, bahkan disunnahkan. Tetapi apabila itu dilakukan karena kekayaannya, dunianya, kemewahannya,
kedudukannya, status sosialnya dari kalangan ahli dunia dan yang semisal dengannya, fahuwa makruhun syadidul karohah, maka hukumnya makruh dengan hukum makruh yang sangat makruh. Wa qala al-Mutawalli, bahkan Imam al-Mutawalli berkata, min ashabina, dari kalangan Asy-Syafi'iyah, la yajuz, cium tangan karena keduniaannya seseorang itu hukumnya tidak boleh. Fa asyara ila annahu haram, dan mengisyaratkan itu hukumnya haram. Lalu kemudian Imam An-Nawawi membawakan hujjahnya, membawakan dalilnya, yaitu dari riwayat Sunan Abu Dawud dari Zari' radhiyallahu anhu, yaitu yang tentang beliau mencium tangan dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab beliau Al-Adhkar halaman 330. Bahkan Imam Muslim juga mencium kaki gurunya Imam Al-Bukhari. Perhatikan riwayat yang disampaikan Imam Al-Hakim berikut ini. Ketika Imam Al-Hakim sedang membicarakan sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama hadis, maka beliau membawakan penilaian dari Imam Al-Bukhari. Qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata, kita langsung saja pada redaksi ini. Sebagaimana yang diceritakan kepadaku dari Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Warraq, ia berkata, aku mendengar Abu Hamid Ahmad bin Hamdun Al-Qassar, dia berkata, aku mendengar Muslim bin Al-Hajjaj, maksudnya adalah Imam Muslim, dan kemudian ia datang kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu maksudnya adalah Imam Al-Bukhari, faqabbala baina ya'ainaihi, dan kemudian mencium keningnya Imam Bukhari di antara kedua matanya, dan dia berkata, Imam Muslim berkata kepada gurunya, kepada Imam Bukhari itu, hai guru, biarkan aku sampai mencium kedua kakimu. Hai gurunya para guru, pemimpinnya para muhaddis, dan dokternya hadis dari kecacatan-kecacatannya. Ini dalam kitab An-Nukat ala Kitab Ibn Salah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar juz 2 halaman 717. Perhatikan, Imam Muslim berkata kepada gurunya Imam Bukhari, biarkan aku mencium kedua kakimu, dan Imam Bukhari pun juga tidak melarangnya. Ini jelas menandakan bahwasanya ulama salaf pun juga mencium kaki gurunya. Dan riwayat ini sahih. Mari kita tinjau sanadnya. 1. Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Warraq, ia adalah guru Imam Al-Hakim, statusnya thiqah. 2. Abu Hamid Ahmad bin Hamdan Al-Qassar, yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Zahabi sebagai Al-Imam Al-Hafidh Al-Thabat Al-Musannif Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin Ahmad bin Imarah bin Rustum An-Naisaburi Al-A'mashi. Wa kana min kibaril huffaz, ia adalah termasuk dari para ulama besar dari kalangan Al-Hafidh. Ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya beliau. Jadi, kalau mencium kaki saja dianggap ghulu dan aksi feodalisme, bahkan dianggap melanggar syariat, maka pertanyaannya, apakah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak mengerti Islam dan syariatnya? Mana yang lebih mengerti syariat dan adab Islam? Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai kedua imam paling sahih di dunia, ataukah kaum Wahabi dan kaum anti pesantren? Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir.